Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Septiariani dengan NPM 19030300019. Saya dari Prodi Akuntansi Syariah, kelas A semester 5, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Metro. Video ini saya buat untuk memenuhi UAS mata kuliah akuntansi sektor publik. Untuk soal UASnya yaitu melanjutkan pengerjaan makalah atau penelitian yang sudah saya buat di UTS dan sudah saya ajukan. Lalu untuk UAS kali ini terdapat komposisi, yaitu poin A tinjauan pustaka, poin B metode penelitian, poin C hasil penelitian atau pembahasan, poin B penutup, dan yang poin terakhir yaitu poin E yaitu daftar pustaka. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan kepada teman-teman semua terkait dengan makalah yang sudah saya buat dengan judul Penerapan Prinsip-prinsip Good Governance dalam Pelaksanaan Pelayanan Publik. Baik, langsung saja kita masuk di poin A, yaitu tinjauan pustaka. Untuk konsep penerapan, di poin yang pertama yaitu terdapat konsep penerapan. Apa sih itu konsep penerapan? Jadi, penerapan itu adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk kepentingan yang dilakukan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya. Lalu yang poin kedua yaitu ada good governance. Apa sih itu good governance? Jadi di sini good governance merupakan suatu kesepakatan menyangkut pengaturan negara, di mana hal ini itu diciptakan bersama oleh pemerintah, masyarakat madani, dan sektor swasta, di mana kesepakatan tersebut itu mencakup pembentukan seluruh mekanisme, proses, dan lembaga di mana warga dan kelompok-kelompok masyarakat itu mengutarakan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum dan memenuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan-perbedaan di antara mereka. Lalu di sini juga terdapat pengertian bahwasanya good governance itu sering diartikan sebagai kepemerintahan yang baik. Ada pula yang mengartikan itu sebagai tata pemerintahan yang baik. Lalu ada juga yang mengartikan sebagai sistem pemerintahan yang baik, seperti itu. Lalu di poin yang ketiga ada prinsip-prinsip good governance. Prinsip-prinsip good governance yaitu sangat penting dalam pelaksanaan pelayanan publik. Jadi penerapan prinsip-prinsip ini itu untuk meningkatkan kinerja aparatur negara. Hal ini karena pemerintahan itu merancang konsep prinsip-prinsip good governance untuk meningkatkan perubahan dalam birokrasi guna mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik lagi ke depannya. Dan di samping itu juga masyarakat masih menganggap bahwasanya pelayanan publik yang diberikan oleh masyarakat itu dilaksanakan oleh birokrasi yang masih cenderung lamban, tidak profesional, dan juga biayanya cenderung mahal. Lalu dalam hal ini ada berhubungannya dengan poin yang keempat. Poin yang keempat yaitu pengertian pelayanan publik. Apa sih itu pelayanan publik? Jadi pelayanan publik itu pemberian jasa oleh pemerintah kepada masyarakat atau pihak swasta atas nama pemerintah atau pihak swasta kepada pemerintah dengan atau tanpa pembayaran guna memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Ada 3 alasan mengapa sih pelayanan publik itu menjadi titik strategis untuk memulai pengembangan dan menerapkan good governance di Indonesia. Yaitu yang pertama, pelayanan publik selama ini menjadi ranah di mana negara diwakili pemerintah berinteraksi dengan lembaga non-pemerintah. Keberhasilan dalam pelayanan publik ini akan mendorong tingginya dukungan masyarakat terhadap kerja birokrasi tersebut. Lalu pelayanan publik ini juga menjadi ranah di mana berbagai aspek clean dan good governance dapat diartikulasikan secara mudah. Lalu ada juga pelayanan publik ini itu melibatkan kepentingan semua unsur-unsur yang ada dalam good governance, yaitu pemerintahan, masyarakat, dan juga mekanisme pasar. Di samping itu semua terdapat
ketidakpuasan atau ketidakpercayaan terhadap kinerja pelayanan pemerintah yang menjadikan good governance di Indonesia itu kurang baik. Lalu buruknya pelayanan publik mengidentifikasikan kinerja manajemen pemerintah yang kurang baik kepada masyarakat. Lalu faktor-faktor apa sih sebenarnya yang menyebabkan buruknya pelayanan publik selama ini itu? Jadi ada beberapa faktor penyebab buruknya pelayanan publik selama ini. Yang pertama yaitu kebijakan dan keputusannya itu cenderung menguntungkan para elit politik saja dan sama sekali tidak pro rakyat. Lalu yang kedua itu ada kelembagaan yang dibangun itu selalu menekankan sekedar teknis mekanisme saja dan bukan pendekatan pada martabat manusia. Lalu yang ketiga itu ada kecenderungan masyarakat yang mempertahankan sikap nerimo atau pasrah sajalah seperti itu, apa adanya dalam bahasa Indonesianya yang telah diberikan oleh pemerintah ya udah saya terima. Lalu hal ini itu berdampak pada sikap kritis masyarakat yang sangat tumpul seperti itu. Lalu yang keempat itu adanya sikap-sikap pemerintah yang berkecenderungan mengedepankan informality birokrasi dan mengalahkan proses-proses formalnya dengan asas mendapatkan keuntungan pribadi seperti itu. Baik, lanjut ke poin yang B yaitu metode penelitian. Di sini saya menggunakan metode penelitian deskriptif yang menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun deskripsi fokus pada terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance, prinsip-prinsip penerapan pada good governance, lalu upaya meningkatkan kualitas good governance yang menjadi alasan dalam hal ini dilakukan, yang menjadi alasan mengapa analisis ini itu dilakukan dan mengacu pada data yang ada, sehingga pelayanan menjadi cepat, mudah, terjangkau, profesional, sehingga mendorong terbentuknya pelayanan yang berkualitas dan pasti terciptanya good governance yang baik. Penelitian dikhususkan untuk penelitian yang sifatnya non-numerik dan yang bersifat menaksirkan makna dari data. Lalu sumber data yang saya gunakan yaitu sumber data sekunder, di mana data ini diperoleh dari berbagai media jurnal, Google Cendekia atau Scholar, skripsi, undang-undang, dan dokumen lainnya yang bisa saya jadikan data. Lalu data yang diperoleh selanjutnya yaitu dengan teknik analisis data deskriptif kualitatif. Oke, kita masuk ke dalam poin C, yaitu hasil penelitian atau pembahasan. Di sini saya memiliki dua pembahasan. Yang pertama yaitu penerapan prinsip-prinsip good governance dalam pelaksanaan pelayanan publik. Dan yang kedua itu ada kualitas pelayanan publik. Jadi di sini itu terdapat isi bagaimana sih kualitas pelayanan publik yang dapat diberikan pemerintah sehingga dapat memuaskan masyarakat seperti itu. Baik, langsung saja saya mulai jelaskan yaitu terkait dengan yang pertama, pembahasan yang pertama yaitu dengan penerapan prinsip-prinsip good governance dalam pelaksanaan pelayanan publik. Seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwasanya penyelenggaraan pemerintah yang baik itu pada dasarnya menuntut ketertiban seluruh komponen pemangku kepentingan. Jadi baik di lingkungan birokrasi maupun di lingkungan masyarakat itu sendiri. Penyelenggaraan pemerintah yang baik adalah pemerintah yang dekat dengan masyarakat dan dalam memberikan pelayanan harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat mereka. Esensi kepemerintahan yang baik atau good governance itu sendiri yaitu dicirikan dengan terselenggaranya pelayanan publik yang baik. Hal ini sejalan dengan esensi kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah yang ditujukan untuk memberikan keluasan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus masyarakat setempat dan meningkatkan pelayanan publik yang ada di daerah tersebut. Jadi di sini kinerja manajerial yang buruk itu dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut yaitu antara lain ketidakpedulian atau rendahnya komitmen
dari pemimpin tersebut. Lalu pimpinan manajerial atas, menengah, dan bawah itu serta aparatur yang menyelenggarakan pemerintahan lainnya itu tidak bersama-sama mewujudkan tujuan otonomi daerah. Lalu selain itu kurangnya komitmen untuk menetapkan atau melaksanakan strategi-strategi dan kebijakan dalam upaya meningkatkan kualitas manajerial yang baik dan kualitas pelayanan publik yang baik tentunya. Lalu di sini pelayanan publik yang baik itu akan mengaruhi untuk menurunkan atau bahkan menghilangkan, mempersempit juga terjadinya KKN atau pungli yang semakin kesini itu meraba di semua lini ranah pelayanan publik serta dapat menghilangkan diskriminasi dalam pemberian sebuah pelayanan kepada masyarakat. Di sini paradigma good governance itu menjadi relevan dan menjiwai kebijakan pelayanan publik di era otonomi daerah yang diarahkan untuk meningkatkan kinerja manajerial pemerintahan dan mengubah sikap ental perilaku aparat penyelenggara pemerintah yang dimana pelayanannya itu tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat. Baik, kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu terkait dengan kualitas pelayanan publik. Seperti yang sudah kita ketahui bersama, bahwasanya tuntutan masyarakat di era reformasi seperti sekarang ini terhadap pelayanan publik yang ada itu sangat menjadi-jadi. Seperti masyarakat itu mendambakan kualitas pelayanan publik yang semakin baik dan juga semakin kuat serta semakin berkualitas tentunya. Oleh karena itu, kredibilitas pemerintah sangat ditentukan oleh kemampuannya mengatasi berbagai permasalahan-permasalahan yang ada di atas tadi, sehingga mampu menyediakan pelayanan publik yang dapat memuaskan masyarakat sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Jadi adapun hal-hal yang dapat diajukan untuk mengatasi permasalahan tersebut yaitu yang pertama, penetapan standar pelayanan. Standar pelayanan memiliki arti yang sangat penting dalam pelayanan publik. Standar pelayanan merupakan suatu komitmen penyelenggara pelayanan untuk menyediakan pelayanan dengan suatu kualitas tertentu yang ditentukan atas dasar perpaduan harapan-harapan masyarakat dan kemampuan penyelenggara pelayanan. Jadi penetapan standar pelayanan yang dilakukan itu melalui proses identifikasi jenis pelayanan, identifikasi pelanggan, analisis proses dan prosedur, sarana dan prasarana, waktu dan biaya pelayanan. Jadi proses ini itu tidak hanya akan memberikan informasi mengenai kelembagaan yang mampu mendukung terselenggaranya proses manajemen yang menghasilkan pelayanan sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Lalu untuk poin yang kedua yaitu dapat mengembangkan standar operating procedures atau SOP untuk memastikan bahwasannya proses pelayanan yang diberikan itu berjalan dengan konsisten dan diperlukan adanya SOP ini. Jadi dengan adanya SOP ini, maka proses pengelolaan yang dilakukan secara internal atau unit pelayanan dapat berjalan sesuai dengan acuan yang jelas dan sehingga dapat berjalan dengan konsisten. Jadi di samping itu SOP ini itu juga memiliki manfaat, yaitu untuk memastikan bahwa prosesnya itu dapat berjalan dengan lancar. Jadi misalnya di sini terdapat petugas. Petugas ini diberikan tugas yang dimana tugasnya itu untuk menangani suatu proses tertentu. Jadi dalam berhalangan hadir, maka petugas ini itu dapat menggantikannya. Oleh karena itu proses pelayanan itu dapat berjalan terus seperti itu, atau dia itu bersifat kondisional. Lalu untuk yang poin yang kedua yaitu memastikan bahwasanya pelayanan perizinan dapat berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Poin yang ketiga yaitu memberikan informasi yang akurat atau sebenar-benarnya
ketika dilakukannya penelusuran terhadap kesalahan prosedur jika terjadi penyimpangan dalam pelayanan tersebut. Poin yang keempat yaitu memberikan informasi yang akurat ketika akan dilakukannya perubahan tertentu dalam prosedur pelayanan seperti itu. Lalu poin yang kelima yaitu memberikan informasi yang jelas mengenai tugas dan kewenangan yang akan diserahkan kepada petugas tertentu, yang mana hal ini petugas tersebut menangani satu proses pelayanan tertentu, atau dengan kata lain bahwasanya semua petugas yang terlibat dalam proses pelayanan ini itu memiliki uraian tugas dan tanggung jawab yang jelas. Di samping itu, jadi peningkatan dalam kualitas pelayanan publik itu juga perlu didukung adanya restrukturisasi birokrasi yang ada dalam memangkas berbagai kompleksitas pelayanan publik yang menjadi lebih sederhana. Jadi di sini diharapkan untuk kedepannya pelayanan yang diberikan melalui konsep good governance itu akan menjadikan lebih baik dalam memperoleh pelayanan dan memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat yang ada di pemerintahan, serta tidak membutuhkan biaya yang besar untuk memperoleh sebuah pelayanan seperti itu. Jadi dengan melaksanakan prinsip-prinsip good governance diharapkan maka 3 pilarnya yaitu pemerintah, korporasi, dan masyarakat sipil itu saling menjaga, saling support, saling berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan pemerintah yang sedang dilakukan seperti itu. Baik, di sini untuk poin yang D atau penutup, di sini terdapat kesimpulan. Kesimpulan yang pertama yaitu penyelenggaraan pemerintah yang baik atau good governance pada dasarnya itu menuntut ketertiban seluruh komponen pemangku kepentingan, baik di lingkungan birokrasi maupun di lingkungan masyarakat. Lalu yang kedua itu esensi pemerintahnya. Jadi esensi pemerintah yang baik itu dicirikan dengan terselenggaranya pelayanan publik yang baik. Lalu yang poin ketiga, terselenggaranya pelayanan publik yang baik itu memberikan indikasi membaiknya kinerja manajemen pemerintah. Lalu yang keempat itu ada 5 cara perbaikan di sektor pelayanan publik yang patut dipertimbangkan, yaitu mempercepat terbentuknya UU pelayanan publik, pembentukan pelayanan publik satu atap atau one stop service, lalu transparansi biaya pengurus pelayanan publik membuat SOP, dan reformasi pegawai yang berkecimpung di pelayanan publik. Poin 5 yaitu kenyataan tersebut sangat memprihatinkan sehingga di sini harus diperhatikan bahwasanya sejumlah rekomendasi untuk proses good governance agar lebih baik lagi, yaitu agar profesionalitas, integritas, dan juga nilai etika aparatur itu perlu ditingkatkan. Lalu penguatan pada partisipasi masyarakat Madani itu sendiri. Lalu yang C itu harus dibangun sistem pelayanan publik yang baik guna mewujudkan nilai budaya keterbukaan. Jadi antara lain dengan menerapkan konsep citizen culture dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Lalu kegiatan sosialisasi kepada publik sehingga masyarakat itu semakin paham dan sadar akan apa sih hak dan kewajiban kita itu sebagai warga negara yang baik, sehingga pada sifatnya akan dapat mengacu pertumbuhan semangat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pelayanan publik tersebut. Seperti itu. Di sini saya mengambil daftar pustaka, salah satunya yaitu mengambil daftar pustaka pada jurnal Ilmu dan Politik Komunikasi volume 5 nomor 1 Juni 2016.
Baik, itu yang dapat saya sampaikan terkait dengan makalah saya yang berjudul dengan penerapan prinsip-prinsip good governance dalam pelaksanaan pelayanan publik. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam tutur kata atau terdapat tingkah laku yang kurang berkenan. Saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat untuk teman-teman semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.